Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya buat teman-temanku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hari ini sehat selalu, panjang umur ya teman-teman. Acaranya dilancarkan semuanya, wes pokoknya seperti air mengalir saja ya teman-teman. Pagi-pagi mau lagi makan es krim ini teman-teman, yang aku beli kemarin di Seven ya. Sekarang sudah jam 11. Mamaku lagi istirahat, amaku lagi tidur ya teman-teman di sana di ranjang. Ini aku habis berkeringat bercucuran biasa, kumut-kumut begini ya teman-teman. Aku mau mandi tapi nunggu keringatannya dingin ya teman-teman, nggak berkeringat banget. Kalau mandi kan nggak bagus ya buat tubuh kita ya teman-teman. Sambil mendinginkan sambil makan es krim. Sudah ngepel, sudah mandiin amaku, sudah kasih sarapan, sudah kasih obat, sudah masak, sudah montang-manting. Bangun dari jam berapa pagi, bangun sholat subuhan ya, sholat subuhan. Terus aku tidur lagi karena semalam amaku alhamdulillah agak bagus ya, jadi ya alhamdulillah, jadi aku tidurnya agak ada waktu untuk tidur ya gitu ya, entah sejam 3 jam, yang penting ada tidurnya begitu, daripada 24 jam nggak bisa tidur. Itu kemarin aku sempet ini teman-teman, sempet kepalanya sakit, sempet sininya sakit karena apa, tidurnya itu apa namanya, nggak sempet tidur, jadi begini langsung duduk, jadi nggak tenang ya, pikiran sama hati nggak tenang. Alhamdulillah semalam agak tenang, sekarang aku alhamdulillah sudah sembuh. Ini mau mandi tapi nunggu dulu ya teman-teman, masih berkeringat bercucuran. Terus menyuci baju, mandiin Alma, masak-masak, semua baju sudah aku atas-atasin, udah dikasih obat, udah segalanya ya sudah ya teman-teman. Sayang istirahat, saya tadi habis sarapan bubur sama ceplok telur karena waktunya sudah siang teman-teman, jam 10 lewat aku baru sarapan. Terus ini istirahat, amaku sudah aku istirahatkan, dia lagi agak sedikit tidur lah begitu, nggak apa-apa, aku tak santai dulu. Santai sejenak teman-teman, santai sejenak begini sambil menikmati es krim. Aku kumut-kumut banget teman-teman, mau mandi tapi nanti ya teman-teman, tunggu sebentar lah, istirahat dulu lah ya, ngelurus sikil. Yuk makan es krim teman-teman, kalian ya yang lagi kerja, yang lagi aktivitas, berhati-hati ya teman-teman. Es krimnya rasa susu, padahal aku kalau di rumah ya, di rumah kan ibu jualan es krim. di warungnya kan jualan es krim ya. Aku nggak itu teman-teman, nggak kepingin kalau di rumah. Cuman yang sibuknya sama kerjaan. Apalagi di rumah kalau udah ada orang hajatan, itu melayani orang hajatan belanjanan kan, kadang-kadang yang ke situ ada 1, 2, 3, 4, 5 berturut-turut. Apalagi kalau ibarnya satu itu ada 3 orang apa 4 orang, kerjaan muter terus teman-teman. Yang numpukin sarimi, nyontongin gula, terigu, apa aja pokoknya sudah amburadul. Aku kerja capek di Taiwan sama capeknya di Indonesia itu, sewaktu aku masih ikut ibuku ya, karena ibuku jualan di warung itu, aku capek di rumah teman-teman. Kalau di rumah itu aku nggak bisa duduk tenang, terus makan pun nggak bisa makan santai, itu nggak teman-teman. Makannya sambil jalan sambil kerja, di sini sambil kerja sambil makan, sambil kerja sambil makan begitu, nggak ada waktu yang untuk bener-bener santai, kecuali malam ya teman-teman. Malam pun kalau aku jatahnya di warungan kan siang malam ditunggu ya teman-teman, karena kalau nggak ditunggu itu orangnya lah pada ke rumah gitu teman-teman, ke rumah ke sana gedor-gedor, suruh ke warung suruh buka, akhirnya ditidurin di sana ya teman-teman. Jadi kalau malam itu tidurnya juga begitu teman-teman, bentar-bentar digedor, bentar-bentar gedor. Pernah ya aku saking capeknya begitu pas waktu hamil anakku ya, saking capeknya kan jam berapa, jam 10 sudah ada yang datang ke rumah bahwa ada belanjaan orang meninggal. Sudah aku ke warung jam 10 itu naik motor sendirian aku ya teman-teman, sama orang yang mau belanja. Sudah ngukur mori, ngukur segala-galanya, sudah aku pulang sekitar jam setengah 12. Aku mau tidur begini jam berapa,
jam setengah 1 ada yang ketok-ketok pintu lagi, katanya mau belanja kematian. Aku bilang, ke belanja kematian kan tadi sudah ada, sudah aku layanin. Terus yang mana ini, salah apa bener? Aku bilang gitu. Enggak, ini udah lain lagi yang meninggal, bukan yang itu. Udah akhirnya ya mau tidak mau tak naik motor lagi ke warung. Akhirnya sampai enggak istirahat di rumah ya teman-teman, akhirnya di warung saja sampai pagi, sampai siang, sampai malam. Aduh, capeknya minta ampun ya teman-teman, benar-benar. Apalagi kalau ada orang hajatan, pesenannya kan biasanya pesenan dari kayak perabotan, kayak bantal, kayak peralatan apa, kekurangan rumah tangga biasa seperti itu. Apa aja di situ, dari masakan, dari beras, dari apa namanya, perbumbu-bumbuan begitu semuanya ya teman-teman, dari pacitan, dari segalanya ya. Udah gitu saya duder teman-teman, apalagi melayani kalau ini sudah selesai, udah disap-sap bukunya satu, ini namanya ini DP segini, terus yang diminta ini terus sampai serokok-rokoknya begitu ya. Dah nanti itu kalau totalannya teman-teman, kadang-kadang di sini belum sempet, kalau yang satu sudah selesai, dah saya cepetan aku ditotal dulu, cepetan aku ditotal dulu begitu ya. Sini nguper-nguper dulu, total dulu. Terus yang di sana minta, oh cepet aku di akas belikan ini, belikan ini. Jadi capek ya, notal sendiri, ngitung sendiri. Yang sama orang ada yang bantu-bantu sih ya, tapi yang bantu-bantu kan kalau malam nggak bisa. Jadi aku kadang-kadang kalau notal itu ngelembur teman-teman, ngelembur satu buku, dua buku, tiga buku itu dilembur satu persatu. Nanti setelah itu kan orang yang punya hajat itu datang ke rumah, terus hitung-hitungan kan, dia juga pegang buku, aku pegang buku, akhirnya saling dicocokkan harga, terus nanti ada yang selisih, oh aku nggak ambil kok, ini ambil. Saya bilang kalau ada yang ambil rokok tapi atas nama disuruh sama yang hajatannya itu, aku tulis jam berapa, siapa namanya, ambil rokok apa dan berapa. Soalnya ada pernah slash begitu teman-teman, dari orang yang punya hajatan nggak suruh minta rokok, ada orang yang rewang ambil rokok teman-teman, tapi bukan utusan dari yang punya rumah. Akhirnya slash begitu, tapi ya tetap dibayar ya, namanya itu lagi punya hajat ya tetap harus tanggung jawab. Terus ya aku sekarang pengalamannya begitu, kalau bukan dari utusan dari orang hajatannya itu, aku catat jam berapa, siapa namanya, ambil rokok berapa, tanggal berapa, hari apa, udah begitu. Jadi kan clear teman-teman. Soalnya di sana yang pegang buku hajatan itu kan nggak mungkin, oh aku butuh ini langsung sekarang dicatat. Kan kadang-kadang namanya orang sibuk di sana tempat hajatan kan nggak mungkin memperhatikan notanya ya teman-teman. Akhirnya kan yang lebih realnya kan aku sendiri di sini yang notanya yang lebih real begitu ya. Pada akhirnya udah dicocok begitu sudah selesai pembayaran. Kadang ada yang membayar separuh, kadang ada yang membayar total, kadang ada yang sejenis kayak barter begitu ya. Maksudnya ada yang dipotong dengan beras berapa kintal, terus nanti minyak berapa kintal, terus kayak bihun apa berapa kintal, terus telur begitu ya, gula berapa kintal, ntar masuk ke warungku lagi di situ. Tapi harganya itu ya pastinya karena sudah dari orang hajatan ya agak turun sedikit gitu, enggak sama harga seperti waktu beli ya teman-teman. Itu sudah hal biasa kalau jual beli memang seperti itu. Aku ambilnya enggak banyak-banyak ya teman-teman, paling 500, 1000 begitu selisihnya ya teman-teman. Ya begitulah, yang penting lancar begitu, saling membantu begitu, enggak mengambil untung yang banyak-banyak, enggak gitu. Kadang setelah itu sudah totalan, kalau sudah semuanya sudah selesai, sudah lunas sama barang-barangnya itu, biasanya yang punya rumah itu kan masih banyak barang-barang ya, biasanya dia dititipin ke warung lah. Nah kalau dititipin warung tentunya harganya ditulis juga. Nanti kalau setelah dia mau mengambil harga yang sekarang, harga pas dia ngambil harganya berapa itu diteruskan teman-teman begitu ya teman-teman, biar kita enggak sama-sama rugi gitu ya teman-teman. Jadi sama-sama menguntungkan begitu. Jadi kalau harganya sekarang 500, nanti kalau kamu ambilnya itu pas harga 600, berarti kamu cuma nambah 100 begitu saja ya teman-teman. Ya sudah, ini pengalaman aku jaga warung ya teman-teman, pengalaman di warungku. Apalagi kalau musim lebaran, kalau lebaran benar-benar kacau.
di rumah itu nggak nyiapin kayak pacit-pacitan, masak-masak itu montang-manting kesana kemari kesana mani, paling pas hari hanya itu malamnya biasanya yang cowok-cowok itu ngelembur masak-masak di rumah. Kalau yang cewek-cewek tetap stay di warung begitu ya teman-teman. Yang masak kayak ayam, kayak opor, kayak ketupat itu yang cowok-cowok. Justru yang cewek-cewek ada di warung. Biasa kalau di warung kalau musim lebaran pertama itu yang lain pada makan ketupat, aku di warung makan sarimi. Sarimi kadang aja udah direbus, sudah dipanggil sana, dipanggil sini. Akhirnya ya minyak biyik teman-teman, melar, nggak jadi. Rasanya nggak karu-karuan pokoknya intinya. Terus yang penting beli ya. Kalau pas hari lebaran hari pertama aku beli ya, karena di tempatku itu lebaran pertama di masjid, lebaran kedua di desa begitu. Pas pertama kali suamiku di rumahku tahu hari lebaran sibuknya seperti itu, dia sampai kewalahan. Yang biasanya dia kerja di Malaysia capeknya seminta ampun, tapi ada istirahatnya. Kalau kerja di rumahku ya jangan tanya. Pokoknya kalau bimbingan bimbingan apa ya, orang tuh anaknya orang tua aku itu kalau kerja di mana-mana itu sudah nggak tanggung-tanggung, karena itu dari kecil itu wah serba montang-manting beneran ya teman-teman. Jadi kalau kerja seperti ini nggak tidur nggak apa, dia masih ada tidurnya, masih ada istirahatnya, sudah udah wajar. Pokoknya sudah aku bandingkan kerja di rumah sama di luar negeri, aku masih nyaman kerja di luar negeri. Capek-capeknya kerja di luar negeri, malam aku bisa tidur lelap. Kalau di rumah nggak bisa teman-teman. Begitu ya teman-teman. Makanya suamiku kapok. Suamiku kapok tinggal di rumah ibuku teman-teman. Kapoknya apa? Capeknya siang nggak bisa istirahat, malam juga nggak bisa istirahat dengan sempurna. Tapi ya kata biung ya, kalau bahasa Jawa di tempatku namanya biung ya, ibu adalah biung ya. Kata biungku nggak apa-apa, apa ya namanya, dia ibal kayak pepatah katanya itu bilangnya kesel tapi isel katanya, biarkan capek tapi ada gitu, ada isinya. Biarkan capek tapi ada isinya ya, biarkan kesel tapi isel begitu teman-teman. Jadi seimbang teman-teman, ada capeknya ya ada isinya begitu. Ya sudah ya, sekian dulu ya video santai-santai saya hari ini. Ini lagi makan es krim belum selesai, biarkan agak sedikit cair ya karena masih terlalu dingin. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya ya teman-teman, dilancarkan segala urusannya. Pokoknya was. Selalulah berpikir positif karena kepositifan yang menghampiri kita ya teman-teman. Wassalam, sehat selalu dan semangat selalu ya teman-teman. Wassalam, I love you all.